Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, kelas 1C akan memaparkan mengenai faktor-faktor penghambat sintesis protein. Video ini kami buat atas dasar pemenuhan tugas mata kuliah biologi dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Dea Aisyah Rusmawati SPD MSI. Sebelum kita beranjak lebih jauh ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Fitriani Awaludin dengan NIM 4444230078. Perkenalkan, nama saya Mai Rahmawati dengan NIM 4444230074. Perkenalkan, nama saya Fariha Irda Fahraini dengan NIM 4444230091. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dengan NIM 4444230068. Perkenalkan, saya Aulia Hanifah dengan NIM 4444230081. Semua orang pernah paling tidak sekali dalam mengkonsumsi antibiotik dalam hidupnya. Berbagai penyakit seperti nyeri, demam, hingga sepsis untuk menanganinya memerlukan antibiotik. Namun, penggunaan antibiotik banyak yang tidak menerapkan kriteria oleh WHO. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat mengakibatkan resistensi bakteri terhadap antibiotik, sehingga meningkatnya morbiditas, mortalitas, dan biaya kesehatan. Antibiotik dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu yang pertama, antibiotik yang menargetkan dinding sel bakteri, kedua, antibiotik yang menghambat produksi protein baru, dan 3, antibiotik yang menargetkan DNA atau replikasi DNA. Pengertian sintesis protein. Sintesis protein merupakan suatu proses yang membentuk partikel protein dengan melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Gen atau DNA bertugas memberikan perintah untuk membuat protein tertentu, dan RNA bertugas dalam melaksanakan sintesis protein. Antibiotik merupakan bahan kimiawi yang dihasilkan dari mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang dapat mengganggu mikroorganisme lain. Nah, pada umumnya, bahan yang terkandung di dalam antibiotik ini mempunyai 2 fungsi utama loh teman-teman, yakni sebagai bakterisidal atau antibiotik yang fungsinya dapat membunuh bakteri, dan bakteriostatik atau antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, teman-teman, antibiotik juga mempunyai sifat loh. Nah, sifat antibiotik sendiri terbagi menjadi 2, yakni antibiotik yang mempunyai spektrum luas dan antibiotik yang mempunyai spektrum sempit. Antibiotik spektrum luas adalah beberapa jenis antibiotik yang bersifat aktif terhadap beberapa jenis bakteri. Oleh karenanya, antibiotik jenis ini disebut dengan antibiotik spektrum luas. Contoh dari antibiotik spektrum luas adalah tetracycline, chloramphenicol, ampicillin, cephalosporin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk antibiotik spektrum sempit sendiri diartikan sebagai antibiotik yang mempunyai spektrum sempit, di mana antibiotik jenis ini merupakan jenis antibiotik yang bersifat lebih spesifik terhadap spesies bakteri tertentu. Contoh dari antibiotik jenis ini adalah kanasimin, clindamycin, dan erythrosimin. Ada beberapa antibiotik yang dapat memperhambat proses dari sintesis protein. Yang pertama itu ada aminoglikosida. Aminoglikosida merupakan molekul yang berukuran cukup besar. Dapat dilihat di pojok kanan bawah, ini merupakan gambar dari molekul aminoglikosida.
Antimikroba ini melakukan mekanisme transportasi secara aktif yang bergantung pada energi, kemudian membutuhkan oksigen dan kekuatan proton aktif. Aminoglikosida memiliki sifat yang bermuatan positif dan memungkinkan mereka untuk mengikat membran luar yang bermuatan negatif sehingga membentuk lubang dan melakukan penetrasi membran sitoplasma bakteri ke ribosom. Aminoglikosida bekerja dengan mengikat subunit 30S dari ribosom bakteri yang menyebabkan ketidakcocokan antara kodon mRNA dengan aminoalisi tRNA dan pada akhirnya terjadi kesalahan saat translasi protein. Yang kedua ada makrolide. Makrolide ini terdiri dari inti siklik yang disebut cincin lakton makrosiklik. Bisa dilihat di pojok kanan bawah itu merupakan gambar dari makrolide. Makrolide mengikat erat ke subunit 50S dari ribosom bakteri di lokasi yang menghalangi keluarnya peptida yang baru disintesis. Kemudian yang kedua ada makrolide. Makrolide terdiri dari inti siklik yang disebut cincin lakton makrosiklik. Makrolide mengikat erat ke subunit 50S dari ribosom bakteri di lokasi yang menghalangi keluarnya peptida yang baru disintesis. Pada dasarnya, makrolida ini memiliki fungsi yang sama dengan aminoglikosida, yaitu target sasaran utamanya itu ribosom. Jadi, makrolida ini melakukan penetrasi membran sitoplasma bakteri ke ribosom. Kemudian, hal tersebut dapat mencegah proses sintesis protein. Faktor penghambat sintesis protein yang berasal dari antibiotik selanjutnya yaitu tetrasiklin dan glisisiklin. Tetrasiklin dan glisisiklin terdiri dari 4 cincin dan 6 anggota yang tergabung dengan subunit 30S dari ribosom bakteri. Nah, cara kerja tetrasiklin dan glisisiklin yang dapat menghambat sintesis protein itu dengan cara pengikatan oleh molekul tRNA yang dimuat oleh asam amino sehingga sintesis protein akan terhambat. Selain ketiga molekul tersebut, masih terdapat 2 molekul lainnya, yaitu kloramfenikol dan linkosamid atau clindamycin. Kloramfenikol memungkinkan untuk berikatan dengan subunit 50S dari ribosom dan memblokir pengikatan asam amino oleh tRNA. Kloramfenikol memiliki spektrum aktivitas yang luas terhadap berbagai kategori bakteri. Dan yang terakhir yaitu linkosamid atau clindamycin. Antibiotik ini berikatan dengan subunit 50S dari ribosom bakteri dan menghambat sintesis protein. Secara teoritis, agen-agen ini harus mencegah produksi racun bakteri, dan mereka sering digunakan untuk alasan ini sebagai terapi tambahan pada sindrom shock toksik yang disebabkan oleh Streptococcus atau Staphylococcus. Mekanisme kerja clindamycin sangat mirip dengan makrolida, bahkan kerja keduanya tumpang tindih. Dengan demikian, beberapa strain bakteri yang resisten terhadap erythromycin karena modifikasi ribosom juga resisten terhadap clindamycin. Kebanyakan bakteri gram-negatif secara intrinsik resisten terhadap clindamycin karena membran luarnya menolak penetrasi dari obat ini. Antibiotik target DNA. Pada prinsipnya, ada 3 target antibiotik utama pada bakteri, yaitu dinding sel atau membran sel yang mengelilingi sel bakteri, mekanisme yang membuat asam nukleat DNA atau RNA, dan mekanisme yang menghasilkan protein. Adapun beberapa antibiotik yang menargetkan DNA atau replikasi DNA, yaitu yang pertama ada quinolone. Quinolone adalah senyawa bakterisidal yang menghambat DNA bakteri dari pelepasan dan penggandaan melalui penghambatan domain ligase topoisomerase 2. Inferensi ini secara berurutan menyebabkan fragmentasi DNA sementara dan dengan mengkatalisasi bagian segmen DNA di dalam potongan sebelum menutupnya, dan meskipun menyebabkan kematian sel yang cepat. Di sini ada gambar mekanisme kerja quinolone. Quinolone mengikat kompleks enzim DNA bukan hanya menargetkan enzim saja, sehingga menghambat proses replikasi dan menyebabkan kematian sel bakteri.
Ada 2 tindakan dasar yang dilaporkan untuk quinolone yang menyebabkan kematian sel, melalui penghambatan DNA dan atau melalui aktivasi respons res DNA. Kemudian yang kedua ada sulfa. Trimetoprim sulfamethoxazole adalah kombinasi dari 2 agen antimikroba, yaitu 54-trimetoprim dan sulfamethoxazole. Trimetoprim bukan obat sulfa, tetapi bekerja pada jalur umum yang sama dengan obat ini. Kedua agen ini memiliki aktivitas yang kuat ketika digunakan dalam kombinasi. Trimetoprim sulfamethoxazole menghambat pertumbuhan bakteri dengan mencegah sintesis tetrahidrofolat, bentuk aktif asam folat. THF adalah kofaktor yang penting untuk jalur yang menghasilkan deoksinukleotida, yang merupakan blok pembangun DNA. Sulfamethoxazole melakukan ini dengan meniru para aminobenzoat atau PABA dan dengan demikian secara kompetitif menghambat enzim dihidrofolat sintes yang biasanya memasukkan PABA ke jalur sintesis THF. Trimetoprim di sisi lain menghambat dihidrofolat reduktase yang diperlukan untuk konversi dihidrofolat menjadi THF. Dengan demikian, kedua obat ini menghambat langkah berbeda di jalur yang sama, sehingga menghambat produksi senyawa penting untuk pertumbuhan bakteri. Kemudian yang ketiga ada rifamycin. Rifamycin terdiri dari rifampin, juga disebut rifampicin. Rifamycin bertindak dengan menghambat RNA polimerase. Mereka bersarang jauh ke dalam terowongan DNA atau RNA dari enzim ini, dan sekali bersarang di posisi ini secara sterik memblokir perpanjangan molekul mRNA yang baru lahir.